Shalom, salam damai, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara yang bersama-sama di dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di syurga, kami memulahkan renungan kami dengan doa. Berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudara, 2 ekor ikan kecil. Dan ayat renungan pula di dalam Yohanes 6 ayat 9 berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yesus telah mendorong muridnya, para muridnya yang letih, untuk keluar dan mencari apa saja makanan yang boleh didapati. Bukankah ini perkara yang sangat baik? Yesus memberi dorongan. Pergi, kamu cari makanan karena ramai orang ini. Jadi, mereka disuruh cari makanan untuk 5.000 orang lelaki, perempuan, juga anak-anak. Dan setelah mencari seketika, akhirnya saudara-saudara, setelah mencari seketika mereka kembali dengan makanan tengah hari yang menyediakan daripada seorang budak anak lelaki kecil. Dan antara yang ada di sana adalah apa yang ada dimiliki oleh anak yang kecil ini adalah 2 ekor ikan kecil. Dengan penekanan pada perkataan kecil. Tetapi apakah artinya ini untuk sebanyak ini? Murid-muridnya bertanya, begini banyak orang tetapi kami hanya jumpai, dan apa artinya makanan sedikit ini? Ketika saya kembali tinggal di Filipina, ibu bapak miskin akan pergi ke pasar dan membeli ikan masin kecil dan kurus yang telah dikeringkan untuk anak-anak mereka. Ini ialah satu-satunya protein yang diterima oleh anak-anak. Oke. Jadi saudara-saudara, inilah protein yang diterima oleh anak-anak mereka yang sedang membesar. Dan ini biasanya dihidangkan dengan sedikit nasi dan mungkin beberapa sayur. Orang miskin tidak mampu membeli ikan di pasar. Jadi mereka hanya mengambil ikan-ikan yang kecil. Yesus biasanya hidup miskin dan biasa berada di sekeliling orang-orang miskin. Dia tahu bahwa ini merupakan makanan tengah hari seorang budak lelaki miskin. Akan tetapi, karena budak lelaki itu telah memberi satu-satunya makanan yang dia ada, Yesus mau melakukan sesuatu yang sangat besar daripada hal yang sangat kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingin saya katakan, Yesus seringkali melaksanakan satu hal yang kita anggap kecil tetapi besar di mata Tuhan. Anda tahu cerita seterusnya. Dia memberkati roti dan ikan itu dan kemudian menghidangkan makanan untuk memberi makan kepada orang-orang ramai yang kelaparan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sering melihat kepada sumber kita yang sangat kecil dan benar-benar tidak paham bagaimana tugas di hadapan kita boleh diselesaikan dengan sumber yang sangat kecil. Saudara-saudara, di dalam pelayanan kita mungkin berpikir seperti ini. Saya melayani biasa-biasa saja, hal-hal kecil saja. Saya melayani kepada satu keluarga, saya melayani kepada seseorang sahaja. Bukan macam dia, bukan macam si ini. Dia melayani dengan kawasan yang besar, jemaat yang banyak, pasti hasilnya banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa perkara kecil apapun itu, jika kamu lakukan dengan baik, Yesus akan menjadikan itu besar luar biasa. Kita dapat melayani orang-orang dengan sangat-sangat luar biasa daripada pandangan kita saja. Akan tetapi kita perlu belajar meletakkan apa saja di tangan Tuhan Yesus yang telah ditusuk dengan paku dan membiarkan kuasa kreatifnya melakukan yang selebihnya. Pembiakan merupakan satu mujizat daripada Tuhan dan dia boleh memperbanyakkan jumlah yang kecil menjadi suatu jumlah yang besar. Seperti yang saya katakan, kita mungkin berpikir pelayanan kita itu biasa, kecil saja. Tetapi di mata Tuhan, dia boleh jadikan itu besar, luar biasa. Akan tetapi kita harus memberikan kepadanya jumlah kecil yang kita ada itu terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kudus, bantu saya melakukan di tanganmu jumlah kecil yang saya ada sekarang, agar Tuhan memberkati orang ramai itu sehingga Tuhan datang lagi
dalam nama Yesus. Amin. Kiranya doa kita seperti ini saat kita melayani dimanapun. Kita berdoa, Tuhan, saya hanya melakukan perkara kecil. Perkara besar adalah daripada Tuhan. Kita meletakkan segala sesuatu itu ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya mujizat besar akan terjadi. Kiranya kita diberkati dengan hanya perkara yang kecil menjadi besar di mata Tuhan. Mari berdoa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan berseru. Kami memuji Tuhan karena kebaikan serta kemurahan Tuhan. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami nasihat yang baik. Dalam dorongan kepada diri kami melaksanakan pelayanan walaupun itu sederhana, kecil. Tapi demi nama Tuhan kami memuliakan terus Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, berkati hari ini kami dalam pelayanan kami. Dalam nama Yesus. Amin.